Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Sudah bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya? Terdengar, Alhamdulillah. Oh iya, Alhamdulillah. Tapi nggak ada, apa namanya, gambar saya nggak ada ya? Nah, mungkin operator bisa di zoom lebih ke Ustadznya ya? Atau saya yang nggak tahu ya gimana caranya. Oh ya, nah, gimana? Bismillah. Gimana, sudah jelas? Ya, Alhamdulillah di sana sudah jelas Ustadz. Kita mulai. Ya, baik Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Para akhwat, para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allahu Jalla Jalaluhu memberikan kepada kita suatu bentuk kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya memberikan kepada kita semua untuk bisa bermajelis ilmu, dan ini sesuatu yang sangat membahagiakan kita semua, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan, yakni dimanfaatkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita akan memulai kajian perdana kita. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena tema yang sebelumnya saya tawarkan kepada panitia, yakni 70 kekeliruan wanita. Ini buku yang yang
dibawakan juga oleh Ustadzuna Al-Fadhil Khalid Basalamah. Namun qadarullah ma syafa'al, buku saya tertinggal, ya nggak tahu di mana sekarang. Namun alhamdulillah ada Allah berikan kemudahan untuk bisa mendapatkan buku ini, ya, yakni Akhta'un Nisa. Judul sebenarnya yakni Akhta'un Nisa, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini penerjemah sendiri yang membawakan, yakni 288 kesalahan wanita yang diremehkan. Walaupun tema ini sebenarnya tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Akhta'un Nisa yakni kesalahan-kesalahan wanita. Nah, namun mungkin untuk dalam rangka memudahkan, maka penerjemah, ya, wallahu taala a'lam bishawab, memberikan sedikit penjelasan di sini 288 kesalahan wanita yang diremehkan. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua bisa terus istiqamah melanjutkan menghabiskan buku ini, karena melihat begitu tebal, ya, Masya Allah. Nah, baik, mungkin para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukaddimah kita. Dan saya harapkan kajian ini bukan cuma sekedar kita dengarkan, namun tentunya kita berusaha untuk mencatat, ya, faidah-faidah yang kita ambil dari buku ini. Nah, dan tentunya harapan kita semua setelah kita mencatat akan lahir amalan, ya, amalan yang betul-betul di atas pemahaman yang benar. Nah, yang pertama, amalan yang sering, ya, diremehkan oleh sebahagian, yakni keluarnya wanita dari rumahnya, yakni dalam keadaan bertabarruj. Nah, ini kebiasaan, sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, di sini beliau menjelaskan tabarruj, ya, ialah wanita yang menampakkan keindahan tubuhnya dan bagian-bagian yang harus ditutup, ya, yakni seorang wanita ketika dikatakan tabarruj, yakni ketika seorang wanita itu menampakkan keindahan tubuhnya, ya. Jadi dia sengaja menampakkan keindahan tubuhnya dan bagian-bagian yang seharusnya mereka tutupi, itu diperlihatkan. Nah, dan ini tentunya mengundang syahwat lelaki. Nah, mengundang syahwat lelaki karena memang kita melihat wanita memang ini adalah sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mar'atu aurat, ya, fa idza kharajat istasyrafaha syaitan. Maka ketika wanita itu keluar, ya, wanita itu keluar dari rumahnya, maka ketika itu wanita tersebut akan dihiasi oleh syaitan. Nah, jadi ketika wanita keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasinya. Nah, walaupun mungkin pada asalnya dia nggak menarik. Nah, walaupun mungkin dia tidak begitu indah. Nah, namun karena dia seorang wanita, maka syaitan akan menghiasinya. Nah, kemudian di sini penulis, ya, membawakan sebuah ayat Al-Qur'an, ya, di mana secara jelas Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut, yakni bertabarruj. Bertabarruj ini sudah kita jelaskan secara singkat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Al-Ahzab yang ke-33, ayat yang ke-33 juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kamu berhias
dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala dalam hasan dari seorang wanita ya di zaman Nabi SAW, yakni sahabat, nah, mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi kepada wanita tersebut, yakni tidak, salah satunya yakni tidak melakukan perbuatan jahiliyah terdahulu. Nah, oleh karena itu jamaah para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita hindari. Nah, karena ini termasuk di antara dosa atau perbuatan yang pelakunya diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ingat, bertabarruj ini bukan berarti wanita itu tidak berhijab. Nah, ini bagi para akhwat juga sebahagian yang sudah Allah berikan nikmat kepadanya untuk berhijab, namun hijab tersebut tidak menghalanginya untuk bertabarruj. Tetap dia bertabarruj. Bagaimana bentuknya? Nah, mungkin para akhwat sekalian tahu. Nah, tidak sedikit di media sosial saat ini para wanita itu sudah tampil juga. Nah, dan sengaja memang berlenggak-lenggok, naudzubillah. Ya, mereka berlenggak-lenggok, mereka bahkan ada biasa saya perhatikan, ya, itu berputar-putar kayak gasing. Masya Allah, naudzubillah. Nah, apa tujuan dia untuk seperti itu? Ya, apa tujuannya kira-kira? Kalau bukan untuk menarik perhatian. Dan tujuan ini menarik perhatian, inilah yang dinamakan tabarruj. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, simfani min ahlin nar lam arahuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada dua penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Belum pernah dilihat karena di zaman Nabi tidak ada wanita yang seperti ini. Ya, nah, yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha nas. Nah, yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk manusia. Jadi pemimpin yang zalim. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin-pemimpin itu pada baik, ya, karena orang yang hidup ketika itu, nah, imma dia kafir, imma dia mukmin. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan di sini, ini asyahid kita, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilat mailat. Nah, ru'usuhunna ka'asnimatil bukh. Lihat, Nabi SAW mensifatkan mereka. Yang kedua adalah wanita kasiyat ariyat. Kasiyat ariyat ini adalah berpakaian tapi telanjang. Nah, dia berpakaian tapi telanjang. Nanti kita akan jelaskan sedikit ini. Mumilat ma'ilah, berlenggak-lenggok dan condong. Ya, ini mereka sengaja melakukan atraksi-atraksi yang membuat lawan jenis dia ke sana. Nah, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Nah, ini mereka sengaja untuk melenggak-lenggokkan tubuhnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium bau atau aroma surga. Nah, padahal wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Padahal aroma surga itu dapat tercium dari perjalanan sejauh begini dan begini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan di sini kalimat
berpakaian tapi telanjang. Nah, jadi mereka memakai hijab namun bak wanita yang telanjang. Karena tipis pakaiannya, karena terbentuk. Nah, makanya salah satu di antara syarat pakaian wanita, yakni tidak melengket di tubuhnya. Ya, bukan membungkus aurat, tapi menutup aurat. Dan ingat, menutup aurat ini bukan cuma perintah untuk wanita, tapi laki-laki juga diwajibkan untuk menutup aurat. Seperti laki-laki yang hobi main bola umpamanya. Ya, ketika dia bermain bola, kan biasanya ya itu memakai celana pendek. Kemudian di dalamnya itu pakai apa ya? Itu kayak pakaian tipis itu, stocking apa ya namanya ya? Pakai pakaian ketat yang warna hitam biasanya, ya. Itu dipakai untuk menutupi lututnya. Ini enggak sesuai dengan syarat. Nah, ini sama dengan telanjang. Ya. Oleh karena itu, pakaiannya mesti longgar supaya dia tidak termasuk di antara pakaian yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong. Ya, ini sengaja memang menampakkan keindahan tubuhnya. Seperti yang saya katakan tadi, para akhwat sudah memakai cadar, sudah berniqab, la haula wala quwata illa billah, namun masih berputar-putar di depan kamera. Nah, ini malu. Nah, ini sudah saya kita punya video di YouTube, mungkin bisa dilihat wanita yang salah satu di antara tanda wanita yang kurang baik untuk dinikahi, yakni wanita yang tidak tahu malu, yang tidak punya rasa malu. Nah, kemudian para akhwat, para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau memberikan nasihat, ya. Ini agak panjang juga, ya. Kita sengaja tidak membaca semuanya, namun memilih pembahasan-pembahasan yang singkat tapi padat. Nah, coba kita renungkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran buat kita semua. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tastah fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, halaman 14, kalau engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah seenakmu. Nah, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka yang berbuat seenaknya itu hakikatnya mereka adalah wanita atau manusia yang tidak punya rasa malu. Waliyahzubillah. Maka pupuk rasa malu kita. Apalagi Anda, wahai muslimah, wahai para akhwat, berdirilah tegak di atas rasa malu kalian. Jadikan rasa malu tersebut ya menjadi tameng untuk berbuat yang namanya keburukan-keburukan. Jangan terpedaya dengan wanita-wanita atau para musuh-musuh Islam di zaman ini. Karena memang tujuan mereka untuk membengkokkan kalian, mengarahkan kalian kepada jurang-jurang neraka. Nah, kemudian bisa kita ambil pelajaran, ya. Ini salah satu hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana murid beliau yakni Atha bin Abi Rabah. Atha ini mantan budak. Nah, tapi semangat belajar, akhirnya majikannya itu membebaskan beliau, memerdekakan beliau. Dan ketika beliau sudah bebas, sudah merdeka, maka beliau pun menginfakkan hidupnya untuk belajar di Mekah. Nah, beliau bernama Atha bin Abi Rabah. Beliau pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, maukah engkau melihat wanita penghuni surga? Nah, maka Atha tentu, ini penghuni surga kapan lihat lagi ya? Sekarang jangankan penghuni surga. Terbalik sekarang. Mereka tuh maunya lihat kalau artis. Kalau orang terkenal. Nah, padahal tidak ada keindahan pada mereka, jemaah. Orang-orang yang mempertontonkan auratnya, bak mereka tuh bak binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini penghuni surga.
penghuni surga, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Atha bin Abi Rabah pun mengatakan, mana? Coba perlihatkan. Maka Ibnu Abbas pun menunjuk wanita hitam. Wanita hitam. Coba lihat wanita hitam tersebut. Wanita yang secara penampakan itu tidak menggiurkan. Hitam, mungkin jelek penampilannya, kusut dan sejenisnya. Nah, maka Atha bin Abi Rabah pun penasaran, ada apa dengan wanita tersebut? Ternyata wanita itu di zaman Nabi SAW pernah minta untuk didoakan. Wanita. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, baik, saya akan mendoakanmu kalau engkau mau. Tapi, ya, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau bersabar dengan penyakitmu, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyak. Tapi kalau engkau ingin didoakan, maka saya akan mendoakanmu dan insya Allah engkau akan sembuh. Coba kita perhatikan jawaban wanita ini. Nah, mungkin di luar nalar manusia. Mungkin di luar dari pikiran orang-orang zaman ini yang begitu mudah mengalah dengan keadaan, menerobos, menerjang yang namanya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia. Tapi lihat wanita ini rela di atas penderitaan penyakit asal akhir hidupnya mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut pun mengatakan, ya Rasulullah, saya akan bersabar. Nah, kemudian dia pun berpaling, tiba-tiba dia kembali kepada Nabi SAW. Lihat perkataannya, ya Rasulullah, doakan saya. Apa doa kali ini? Untuk Allah menjaga aurat saya ketika saya datang penyakit. Nah, lihat, coba kita perhatikan. Padahal orang yang kelihatan auratnya ketika dia tidak sadar itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat begitu besar wanita ini menjaga auratnya. Dia tetap memikirkan hal tersebut. Sama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dikabarkan tentang peristiwa hari kiamat, ketika manusia berkumpul seluruhnya dalam keadaan bertelanjang, pakaiannya kelihatan tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena beliau memiliki rasa malu yang tinggi. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kalau begitu orang semua saling menatap, saling melihat. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, keadaan ketika itu lebih dahsyat, wahai Aisyah. Oleh karena itu, milikilah rasa malu dan jadikan rasa malu ini sebagai tameng untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup pembahasannya. Nah, gimana? Ya Ustadz, cukup pembahasannya sampai yang tadi? Iya, pembahasan cukup. Dilanjutkan untuk pertanyaan saja bagi anggota yang ingin bertanya? Kita tanya jawabannya. Ya, silakan bagi anggota yang ingin bertanya untuk mengajukan raise hand-nya. Apa raise hand itu? Kayak mengajukan gitu, Ustadz. Oh gitu, ya. Iya. Silakan. Silakan. Silakan Ummu Diana untuk memute mic-nya. Iya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullah. Nah. Iya, Afwan Ustadz, izin bertanya. Sekarang kan alhamdulillah banyak akhwat yang sudah memakai niqab menutup aurat. Akan tetapi sekarang ada semacam misalkan ada semacam persaingan seperti itu Ustadz, misalkan ahwat tentang memakai niqab ini terkadang disalahartikan oleh sebagian ahwat, sebagian itu ada yang memakai niqab itu misalkan ada yang pakai manik-manik, sehingga tujuan dari memakai niqab itu sendiri itu sepertinya
tidak, bukan seperti itu tujuannya Ustaz, seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana Ustaz menanggapi hal yang seperti ini ketika misalkan ada akhwat yang pakai niqab itu seperti ada manik-maniknya begitu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab atau bagaimana? Ya, silakan Ustaz, langsung dijawab saja. Nah, jadi perhatikan wahai para muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua. Coba kita kembali kepada hijab itu sendiri. Apa tujuan kita berhijab? Nah, tujuan seorang itu berhijab untuk menutupi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat. Jadi ketika seorang itu tetap memakai sesuatu yang membuat laki-laki itu menoleh kepadanya, maka di mana fungsi hijab tersebut? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahunna, dan janganlah kalian memperlihatkan zinah kalian, yakni perhiasan-perhiasan kalian. Karena memang di zaman jahiliyah dahulu, ya, di zaman jahiliyah dahulu itu para wanita, para akhwat itu memakai gelang kaki. Jadi kebiasaan orang-orang Arab itu dahulu itu menghentakkan kaki-kaki mereka agar laki-laki itu memperhatikan kepadanya. Sama dengan orang sekarang. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada para akhwat, para ikhwan yang memiliki usaha seperti ini, jangan dijual. Ya. Saya pernah lihat ya, ini istri pernah memperlihatkan bentuk cadar yang pakai apa lagi di tepi-tepi anunya itu di cadarnya itu memang kayak apa ya, kayak kalau orang Bugis Makassar itu bilang lambing ya, orang bilang begitu. Nah, jadi sesuatu yang kayak gak pantas dipakai oleh seorang wanita. Apalah fungsi jilbab tersebut kalau justru dia pakai kemudian membuat para laki-laki menoleh kepadanya. Oleh karena itu hendaknya para akhwat itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya, ini termasuk di antara fitnah akhir zaman. Maka saya harapkan yang live ini simpan niqab yang seperti itu, jilbab yang seperti itu. Karena di antara syarat jilbab itu tidak menampakkan keindahan tubuhnya, keindahan dirinya. Nah, perhiasan-perhiasannya. Nah, ini yang saya ketahui. Hada wallahu taala a'lam bissawab. Silahkan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Ummu Lia ya Ustadz melalui chat di Zoom. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah wanita yang menutup aurat dengan hijab hingga memakai niqab bisa dikatakan tabaruj hanya gara-gara lingkungan di sekitarnya jarang ada yang memakai hijab? Karena seringkali Ana merasa jadi pusat perhatian gara-gara Ana memakai hijab. Ya, seperti itu Ustadz pertanyaannya. Nah, barakallahu fih. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bada al-Islam ghariban, wa sayaudu kama bada, fatuba lil ghuraba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah mereka orang-orang yang terasingkan dengan agamanya. Jadi ketika ikhwan atau akhwat dengan pakaian syar'inya dia merasa terasingkan, maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dia masuk di antara orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kabar gembira baginya. Jadi tabarruj di sini ya, yakni mereka yang memperlihatkan perhiasannya. Adapun pakaian jilbab mereka itu bukan disebutkan oleh para ulama, itu bukan bukan di antara tabarruj, karena tidak akan mungkin bisa ditutupi pakaian luarnya. Nah, oleh karena itu tetaplah Anda istiqamah ya,
tetaplah Anda istiqamah, memperbaiki akhlak Anda, pakaian Anda sesuai dengan syariat. Kalaupun Anda terasingkan dengan perbuatan itu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan Anda di dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang yang terasingkan dengan agamanya. Jangan dia baper akhirnya dia mundur ke belakang, jangan. Selama itu syar'i menurut dalil, maka pakai. Nah, dan di sini juga ada sedikit nasihat untuk para akhwat untuk tidak sering keluar rumah. Nah, jangan sering keluar rumah kalau memang nggak ada sesuatu yang sangat penting. Nah, ini disebutkan oleh banyak dalil, ya. Nah, oleh banyak dalil. Di antara perkataan Allah Subhanahu wa taala, yakni waqarna fi buyutikun. Dan hendaklah para wanita itu tetap berada di rumah-rumah mereka. Untuk apa? Tentunya untuk menjaga kebaikan dirinya. Nah, ini yang saya bacakan tadi adalah ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Yang kita bacakan tadi ya. Nah, lanjutan ayatnya. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang lain? Ya, baik Ustadz. Ini ada dari pertanyaan dari Ummu Ahwat Salaf. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kan ada hadis yang menyatakan wanita tapi telanjang. Gimana akhwat yang berpakaian syar'i, bahkan bercadar, tapi sering berfoto selfie di sosmed? Apakah masuk di bagian tersebut, Ustadz? Nah, barakallahu fi. Ini kayaknya ketinggalan kajian tadi ya. Kita sudah jelaskan di sini. Ya, mungkin ini tersimpan ya videonya ya. Iya, tersimpan dan ada live streamingnya juga, Ustadz. Ya udah. Bisa mungkin didengarkan lagi dengan baik. Tadi saya sudah membahas di antara wanita bukan cuma orang telanjang dalam artian di sini nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, nggak. Bahkan termasuk di antara hadis ini mengancam, mengena, tersasar kepada mereka yang sudah berpakaian syar'i, namun justru ya sengaja membuat dirinya sebagai bahan perhatian. Nah, sengaja membuat dirinya menjadi bahan perhatian publik lagi. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ummu Fatir. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustadz, Ana sering melihat akhwat pakai niqab tapi tidak memakai kaos kaki. Apakah ada dalil tentang wajah itu lebih aurat daripada kaki? Dan sejauh mana kewajiban wanita harus menutupi wajahnya pakai cadar? Syukran jazakallah khairan. Baik, barakallahu fi. Kaki adalah aurat dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud. Ya, hadis Abu Daud. Jadi jumhur ulama menyatakan kaki aurat. Ya, kaki adalah aurat. Adapun wajah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama walaupun pendapat mereka itu tidak keluar dari pertama wajib, niqab itu wajib, wajah itu wajib, kemudian kedua mustahab, hal yang dianjurkan. Tidak ada ulama yang mengatakan boleh memperlihatkan wajah. Ingat itu. Yang ada mereka khilaf antara wajib ataukah utama, dianjurkan. Nah, ini yang ada khilafnya. Adapun kaki, jumhur sebahagian bahkan hampir menyeluruh para ulama itu mereka mengatakan wajib. Dalam hadis juga Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana para Nabi SAW itu bertemu dengan Asma binti Abu Bakar. Ini kakak dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba kita perhatikan baik-baik. Ketika Nabi SAW mewasiatkan sesuatu kepada Asma, kata Nabi SAW, ya Asma, innal mar'ah idza balagatil mahid lam tasluh ayyura minha illa. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya
seorang wanita jika sudah balik, sudah haid maksudnya, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangan. Apakah Nabi sebutkan kaki di sini? Tidak. Berarti dia wajib untuk ditutupi. Yang silang pendapat di sini wajah dan telapak tangan. Apakah dia wajib ditutupi atau tidak? Namun pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, yakni dianjurkannya seorang wanita itu untuk menutupi wajahnya. Semoga dipahami. Hada wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, Masya Allah Ustadz, ini masih mau lanjut pertanyaan, masih ada 4 pertanyaan lagi Ustadz. Sekarang jam berapa ya? Jam di sana 20.37 Ustadz. 20.37. 20.45 kita selesai ya, karena di sini sudah hampir jam 10 malam. Oh ya, baik Ustadz. Nah, selebihnya mungkin kalau memang tidak terjawab di Zoom, boleh melalui WA ya Ustadz ya? Dijawab hari Senin. Baik. Ini dari pertanyaan dari Ummu Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, apa hukumnya jika seorang akhwat yang sudah bernikah memposting fotonya dengan caption Islami dengan alasan berdakwah? Syukron. La haula wala quwata illa billah. Ini sama semua pertanyaan. Ini haram. Apa fungsi hijab Anda kalau begini? Wanita, apa hikmahnya para wanita itu tidak ada dari Nabi, tidak ada dari kalangan wanita. Semua dari kalangan laki-laki. Karena para duat itu asalnya laki-laki. Nah, asalnya laki-laki, walaupun dibolehkan para wanita untuk terjun ke medan dakwah, tapi ingat ada batasannya. Jangan kita tergiur dengan para orientalis, orang-orang kufar, orang-orang yang tidak tahu malu. Nah, mereka tidak memiliki batasan. Karena memang mereka tujuannya bukan untuk menegakkan kalimatullah, akan tetapi numpang tenar. Sekarang ini para akhwat begitu, bukan dakwah, numpang tenar. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, asalnya wanita itu tersembunyi. Makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada mereka, waqarna fi buyutikunna. Dan hendaklah para wanita itu tetap berada di rumah-rumah mereka agar lebih tertutup, dan fungsi hijabnya itu ya betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, apa yang dilakukan wanita-wanita saat ini itu adalah kesalahan. Nah, dan di antara bentuk belum sungguh-sungguhnya dia di atas jalan hijrah. Banyak orang saat ini hijrah itu memahami hijrah itu ganti pakaian. Ya, dulunya pakaian seksi, sekarang pakai niqab. Tapi tetap eksis dia. Tetap eksis. Sama dengan orang yang bertaubat dari musik dahulu, artis musik, lagu rock, sekarang lagu religi. Lihat. Ya, dulu rambutnya naik ke atas itu, sekarang pakai surban. Apa bedanya? Bedanya cuma ganti casing. Hijrahnya belum. Ya, karena tidak ada bedanya penyanyi rock dengan penyanyi religi. Sama. Nah, oleh karena itu hendaknya betul-betul kita hijrah di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hijrah itu ya, itu sangat rentan dengan yang namanya kepopuleran. Syaitan selalu menghiasi jalan-jalan orang-orang yang hijrah untuk tetap eksis, ya, untuk tetap tetap berkarya katanya, tanda kutip ya, di atas jalan-jalan syaitan. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Yang lain? Baik Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya, terakhir. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah melindungi Ustadz dan akhwati semuanya. Afwan, ana izin bertanya Ustadz, seorang perempuan dilarang untuk berdandan keluar atau tabaruj. Pertanyaan ana,
Bagaimana jika ada seorang suami istri yang suaminya di sini ingin istrinya berhias cantik keluar, tapi keluarnya di sini bersama suaminya Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Bersama apa tadi? Bersama suaminya. Mahramnya. Kalau misalnya suaranya yang didengar, kayaknya ya begitu. Iya. Apa tadi suaranya tiada? Afwan, mungkin bisa di-mute ya suara. Kita jawab ya. Baik Ustaz. Iya. Ini suami kayaknya perlu diruqyah ini suaminya. Ya. Suami yang mengajak istrinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah dia ini. Nah, fatal lagi. Dan istri apabila suaminya seperti ini jangan taati. La ta'a li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itu di atas ma'ruf. Nah, dan apa yang diperintahkan barusan ini adalah keburukan. Jangan ditaati. Kecuali mungkin pakai lipstik, pakai yang merah-merah di pipi, kemudian pakai cadar. Boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau disengaja suaminya perintahkan kepada istrinya untuk bertabarruk ke rumah, haram ditaati. Dan suami seperti ini adalah suami dayus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata dayus. Tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus. Ad-dayus, yakni seorang laki-laki, seorang pemimpin rumah tangga yang membiarkan kemungkaran dalam rumah tangganya. Oleh karena itu hendaknya mereka dan kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kami tentunya kajian ini kita buat untuk betul-betul memberikan nasihat, memberikan sesuatu yang baik, terbaik kepada para akhwat, karena insya Allah landasan kita atas apa yang telah kita lakukan ini betul-betul di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan keinginan kita semua agar Allah Subhanahu wa taala menjaga para ummahat, para akhwat itu berada di atas fitrah yang telah ditetapkan baginya. Ya, semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita luangkan di kesempatan yang baik ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk para akhwat sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, Masya Allah. Silakan bagi akhwat atau ummahat yang ingin keluar dari Zoom dipersilahkan. Jika ingin mengikuti siaran ulangnya bisa dicek di grup FB ya, FB Akhwat dan Ikhwan Cinta Salaf. Lalu insya Allah juga akan di-up ke YouTube ya, Akhwat Cinta Salaf insya Allah. Untuk murojaah lagi ya ummahat.